Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat berhari Minggu, selamat bertemu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-14 ini. Kita sering mencari Tuhan dalam hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa menakjubkan, yang bersifat mukjizat. Padahal matahari yang terbit dan terbenam setiap hari menunjukkan bahwa Allah dalam penyelenggaraannya senantiasa punya perhatian kepada manusia. Tapi kita lebih suka mencari Tuhan atau diyakinkan mengenai perhatiannya dalam mukjizat matahari yang menari-nari, seperti yang di matahari yang menari-menari seperti dalam mukjizat penampakan Bunda Maria di Fatima. Kita sering berdoa agar terjadi mukjizat-mukjizat penyembuhan, padahal Allah terus-menerus menyembuhkan kita dari kelemahan-kelemahan badania dan rohania lewat sakramen-sakramen dan pertolongan orang-orang yang penuh kasih kepada kita. Apakah mungkin kita kurang peka mengenai perhatian dan kasih Tuhan ini kepada kita? Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui kelemahan kekurangan kita di hari yang lampau dan mohon kemurahan kerahiman Tuhan supaya kita layak merayakan perayaan keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi Agung yang menunjukkan kepada kami jalan menuju Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Nabi Agung yang memberikan penghiburan sejati. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Bapa yang memberikan kekuatan di saat kami mengalami kesulitan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Allah Tritunggal pada hari Minggu ini dengan Gloria. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah yang bersemayam di surga, kami berhimpun di hadirat-Mu dengan membawa keprihatinan hidup kami masing-masing. Lihatlah kami melayangkan mata kepadamu dan merindukan belas kasihan-Mu. Sudilah kiranya Engkau menguatkan hati kami dengan sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan melalui Roh Kudus, senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, kembalilah rohku ke dalam tubuhku, dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan entah mereka mendengarkan, entah tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhannya. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, sudah cukup kenyang jiwa kami dengan olok-olok orang yang merasa aman.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan luar biasa yang aku terima, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudari Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang berperempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Banjirilah dan alamilah mukjizat
alamilah pelepasan dari krisis ekonomi. Begitulah saudara-saudara kira-kira iklan sebuah KKR di Manado belum lama ini, waktu masih belum wabah COVID tentunya. Maka berbondong-bondonglah orang datang mengikuti KKR tersebut. Disiarkan ulang lewat televisi setempat dan saya kebetulan nonton. Di bagian akhir tampil beberapa orang yang katanya mengalami kesembuhan lewat mukjizat. Tetapi berapa persen dari mereka yang hadir? Berapa banyak jumlah orang yang mengharapkan mukjizat dikabulkan doanya dalam acara itu? Mungkin yang hadir ada 5.000 orang dan yang menghendaki mukjizat ada 3.000 orang. Saya waktu itu tinggal di Wisma Unio dan saya heran bahwa kakak sore-sore datang dengan anaknya, katanya mau ikut KKR dan kakak punya anak yang tua memang sakit-sakitan dan tentu saja menghendaki mukjizat penyembuhan. Yang akhirnya mengalami mukjizat penyembuhan 3 atau 4 orang saja, cuma 0,01%. Tapi diekspos besar-besaran, dan itu belum tentu benar-benar mukjizat. Bisa karena sugesti, karena sebelumnya ada psikosomatis. Mereka juga pasti tidak mengalami apa yang mereka rasa sebagai kesembuhan pada saat itu, sebab sudah ada dokter di situ segala yang memberi kesaksian bahwa dia merawat orang itu sejak semula dan sudah berbaris rapi di depan pada waktu diundang naik ke panggung. Saya pernah melihat di televisi seorang penginjil yang keluar dari ruang tunggu KKR dan berjalan ke panggung. Semua yang ada di depan jatuh pingsan. Saudara sekalian, Deddy Corbuzier, pembawa acara televisi terkenal, seorang pesulap atau mentalis hebat yang dulu seorang Katolik, pernah berkata, "Saya merasa jengkel dengan para penginjil ini. Bangga dielu-elukan karena mampu menjatuhkan puluhan orang waktu dia lewat. Saya bisa bikin tidak sadar jutaan orang cuma lewat layar televisi." Saudara sekalian, mungkin timbul kesan pastor ini tidak percaya mukjizat. Saya percaya mukjizat Tuhan itu ada. Tidak percaya bahwa mukjizat itu ada berarti membatasi kemahakuasaan Allah. Seolah-olah Allah hanya bisa begini, tapi tidak bisa begitu. Allah yang terbatas kuasanya bukanlah Allah. Karena itu, mari kita kembali ke kitab suci untuk melihat apa yang dikatakan mengenai mukjizat. Ada 2 hal. Pertama, kitab suci banyak memuat kisah-kisah mukjizat, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Kitab suci juga mengakui bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah terkesan oleh hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan sering bekerja melalui mukjizat. Karena itu, kalau ada orang beriman yang tidak percaya bahwa mukjizat itu ada, ini adalah sikap yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau kita percaya kepada Allah, dan kalau kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, dan kalau maha kuasa itu artinya Allah mampu melakukan apa saja yang Ia mau, betapapun itu tidak masuk di akal kita, maka mau tidak mau kita harus percaya bahwa mukjizat itu ada. Tidak percaya mukjizat berarti membelenggu, membatasi kemahakuasaan Allah. Itu yang pertama. Tetapi bukan cuma itu. Ada yang kedua, yang juga sangat ditekankan oleh kitab suci, yaitu walaupun kitab suci penuh dengan cerita mukjizat, walaupun Tuhan tahu manusia itu suka kepada mukjizat, tetapi Allah tidak suka kepada orang-orang yang percaya kepadanya hanya karena mukjizat. Allah tidak suka kepada orang-orang yang memahami Allah sebagai pembuat mukjizat, sebagai tukang sulap agung. Memang mengagumkan dan menakjubkan, tetapi sebenarnya tidak lebih daripada ketika kita menonton tukang sulap di televisi. Sekali lagi, Allah tidak menyukai orang Kristiani yang seperti ini.
Bandingkan Injil tadi, ia mengatakan, maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana. Maka kalau orang berpendapat gereja tertentu tidak ada Roh Kudus hanya karena tidak ada mukjizat di situ, adalah salah. Sebab kalau ukurannya adalah mukjizat, maka dukun-dukun Firaun juga bisa mengubah tongkat menjadi ular, seperti dikisahkan dalam kitab Keluaran. Setan, iblis, dukun juga bisa melakukan banyak hal yang aneh-aneh bin ajaib. Setan bisa menggunakan segala kesempatan yang baik. Saudara sekalian, Injil mengisahkan bahwa Yesus tidak mengadakan mukjizat karena mereka tidak percaya kepadanya. Ada bahaya bahwa orang lebih mengagumi si penginjil yang membuat mukjizat daripada percaya kepada Yesus. Dan ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan si penginjil sendiri, memenuhi keinginan-keinginan manusiawinya. Ini adalah penghujatan nomor 1. Sebab di dalam kitab suci, mukjizat adalah untuk menjadi tanda dari kebesaran dan kemahakuasaan Allah, bukan untuk kita eksploitasi demi kepentingan kita. Allah adalah yang maha kuasa. Kita yang harus melayani kehendak Allah, bukan Allah yang harus melayani keinginan kita. Oleh karena itu, bila ada orang yang berpikir bahwa ia mempunyai karisma sedemikian rupa untuk sewaktu-waktu, kapan saja ia mau melakukan mukjizat, itu berarti ia sudah merampas hak istimewa Allah. Ia bukan pelayan Allah, sebab Allah lah yang sekarang menjadi pelayannya. Saudara-saudari, terkadang Allah bekerja melalui mukjizat, namun ini bukan cara Allah yang biasa, bukan cara Allah yang normal, bukan cara Allah yang utama. Yesus membuat banyak mukjizat, tapi tidak selalu, malah hanya sekali-sekali. Tidak semua orang sakit disembuhkannya, tidak semua orang mati dibangkitkannya, tidak setiap hari ia memberi makan ribuan orang, cuma sekali-sekali. Ia malah mengecam orang yang baru percaya setelah melihat mukjizat. Saudara sekalian, Yesus tahu mukjizat itu menarik, tapi Yesus juga tahu mukjizat itu bisa berbahaya. Bahayanya adalah orang terpesona, takjub, tapi belum tentu percaya. Sebab itu ia menolak ketika dalam sebuah kisah tentang orang kaya yang mati dan masuk neraka, minta Lazarus dibangkitkan supaya sanak keluarga orang kaya itu percaya. Lazarus yang bangkit itu sebuah mukjizat besar, membuat mereka terpesona, tapi belum tentu percaya. Sebab itu kata Yesus, mereka kan punya Taurat Musa. Taurat adalah kitab sucinya orang Yahudi. Saudara sekalian, mukjizat memang menarik, ya, tapi tugas utama gereja adalah memberitakan Injil supaya orang percaya, tidak sekadar membuat orang terpesona. Injil menurut Yesus sendiri adalah sesuatu yang konkret, bukan cuma jiwa. Ia adalah ketika orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kata Matius pasal 11 ayat 5. Sebab itu Injil menuntut pula tindakan nyata. Maka seharusnya gereja bertindak secara nyata untuk menolong yang miskin, mencerdaskan yang bodoh, mengobati yang sakit, dan sebagainya. Saudara sekalian, sekarang kita mengerti mengapa ketika orang mengejar-ngejar Yesus setelah ia membuat mukjizat perbanyakan roti untuk memberi makan 5.000 orang, Yesus tidak dengan antusias menyambut mereka. Ia malah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Mari kita menyatakan bergabung dengan seluruh umat Katolik di seluruh dunia, menyatakan iman kita pada hari Minggu ini akan Allah Tritunggal, akan Gereja Katolik yang kudus.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antar orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara sekalian, dengan mengikuti teladan kerendahan hati Santo Paulus dalam bacaan kedua, marilah kita berdoa agar jemaat Tuhan semakin berkembang dan semakin kokoh. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, semoga sabda kenabian para pemimpin gereja didengarkan dan diperhatikan oleh semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para pendidik. Ya Bapa, dampingilah para orang tua dan para pendidik dalam melaksanakan tugas mereka agar dapat membimbing kaum muda menuju kedewasaan yang penuh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penganggur, ya Bapa, berilah pekerjaan yang layak bagi para penganggur, dan juga berilah mereka semangat bekerja penuh kesetiaan serta ketekunan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami setia dalam mewartakan karya keselamatan-Mu, meski mengalami berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, kita hening. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bergabung dengan keluarga Rarobong Umbo yang bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang pertama. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka untuk memperkuat cinta kasih mereka, sehingga mereka berhasil dan sukses dalam mempertahankan perkawinan dan mensejahterakan keluarganya. Kita berdoa untuk KBK Unit 1 Santo Nicholas dari Tolentino yang menjadi penyelenggara misa ini. Kiranya Tuhan menyentuh hati para bapak anggota Unit 1 Santo Nicholas dari Tolentino ini, sehingga mereka memperhatikan bukan hanya kesejahteraan jasmani, tapi kesejahteraan rohani juga. Dari keluarga Lumenta Musaling, kita bersama-sama mohon keselamatan jiwa untuk suami, papa, opa terkasih Polce Petrus Paulus Lumenta yang meninggal tanggal 19 Juni 2021 yang lalu. Kiranya Tuhan menerima dia dalam kebahagiaan abadi di surga bersama para kudus dan memberi kekuatan iman kepada keluarga yang mengasihinya yang ditinggalkan. Bersama keluarga Rumondor Dimpudus, kita bersyukur atas ketambahan usia dari anak Silva Rumondor dan Mama Ibu Intineke Sumelang pada tanggal 2 Juli 2021. Semoga berkat dan rahmat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami
lebih menghayati keutamaan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mengirim para utusan yang meski dihimpit oleh aneka tantangan, tetap berbesar hati melaksanakan pelayanan. Sudilah menguduskan tanda syukur kami ini dan menyatukannya dengan kurban Yesus, agar karena dayanya kami pun teguh menghadapi semua tantangan dalam karya pelayanan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang murah hati dan Allah yang setia. Sebab Engkau telah memberi kami Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penebus. Dia selalu menunjukkan dirinya berbelas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa. Dan Dia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Dengan perkataan dan perbuatan Dia telah mewartakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Bapa yang menaruh perhatian kepada semua anak-Mu. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan orang kudus, kami turut memuji dan bersyukur kepadamu, sambil mengumandangkan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan
Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Amin. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kananmu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gerejamu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama semua uskup, imam dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudari kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja-Mu menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara sekalian, mari kita berdoa dengan kata-kata Yesus kepada Bapa agar kita selalu mencari kehendak-Nya dan melakukannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
kami menolak mendengarkan Engkau dan mereka yang Kau berikan kepada kami sebagai penuntun. Bantulah kami untuk membebaskan saudara-saudari kami dari kehausan akan kuasa dan kekayaan, dan dari struktur-struktur yang menekan, yang membuat mereka jauh dari hidup-Mu sebagai anak-anak-Mu. Bantulah kami menyiapkan dengan penuh harapan dan kemerdekaan kedatangan kembali dalam kemuliaan Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita, kuasa dan kebijaksanaan Allah. Ia telah disalibkan karena melakukan kehendak Bapanya sampai tuntas. Berbahagialah kita yang menyambut Dia, dan karena dipenuhi dengan kuasa dan cintanya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah yang bersemayam di surga, Engkau telah berkenan mengutus kami untuk mewartakan sabda-Mu. Dampingilah kami dalam mengamalkan perutusan ini, agar kami tetap kuat bila harus menanggung penghinaan dan cercaan karena nama-Mu. Dan semoga sesudah menunaikan perutusan ini, kami boleh menikmati kebahagiaan abadi bersama Yesus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja.
Terima kasih kembali, dan marilah kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan.